Pak Mahendra, sehat Pak Mahendra? Sehat Pak, Alhamdulillah Pak. Selamat pagi Pak Tommy. Pagi Pak Mahendra masih di Batam ini ya Pak ya? Masih Pak. Belum ikut balik karena harus webinar pagi ini Pak. Iya, sore saya. Oke, oke kalau gitu tanpa mempanjang waktu lagi kita persilakan waktu dan tempat ke Pak Mahendra, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Mahendra Naswar Lubis dari ExxonMobil Lubricants Indonesia. Pagi ini akan membawakan tadi bagus sekali ya. Ini merupakan pengantar yang sangat bagus dan pembukaan yang sangat bagus karena memang yang disampaikan oleh Pak Edi Santoso tadi adalah sebuah saya nggak bilang sebuah sistem, tapi bahkan itu malah sebuah mindset ya, sebuah pola pikir bagaimana untuk terus melakukan perkembangan. Karena ada kata-kata di luar sana bahwa tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Jadi kita harus selalu berubah, selalu mengejar perubahan untuk terus lebih baik. Hari ini kita lebih baik, belum tentu besok kondisi yang sekarang itu sama baiknya, tapi kita butuh lebih baik lagi. Jadi memang bagus sekali yang disampaikan Pak Edi tadi, dan memang kita harus jadikan itu mindset kita lah. Nah, ini di materi saya hari ini mungkin lebih, kalau tadi Pak Edi mungkin lebih sistematis, mungkin saya lebih praktisnya ya. Pertama-tama sebelum mulai saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih atas waktunya untuk Pak Rahman Alamsyah, Pak Tommy, Pak Sigit yang barusan akan meninggalkan acara karena beliau ada penerbangan yang harus dikejar, dan para pembicara Pak Edi sebelumnya dan Pak Lukman, dan juga para anggota Pertabi yang hadir di pagi hari ini. Ya, mungkin kita bisa masuk ke slide berikutnya. Ya, ini secara umum aja. Karena tantangan industri pertambangan umumnya ada produktivitas terkait dengan ketersediaan peralatan. Jadi kejar-kejaran ya. Jadi yang mana yang bisa produksi paling besar adalah yang paling banyak ketersediaan peralatan yang dalam sisi pemeliharaan. Tentunya di operasi yang dituntut produktivitas tinggi, keselamatan kerja juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Karena ini hal yang paling sering mungkin terlewatkan tidak sengaja karena sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi mungkin kalimat ada pepatah yang bilang safety first ya, tapi kalau buat orang yang production kan production first. Jadi dua kalimat itu digabungkan namanya produce safely, jadi berproduksi dengan aman. Jadi win-win dan aspek lingkungan juga. Next. Ya, ini tadi sistemnya sudah ada, kalau saya lebih ke aplikasinya aja, bagaimana cara kami biasanya bekerja sama dengan pelanggan kami yang sudah memiliki sistem, contohnya seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, dalam menghadapi masalah satu persatu, terkhusus di masalah terkait dengan pelumasan di pertambangan. Jadi tentunya saya setuju banget, jadi jangan pernah jump to conclusion. Tapi ini sering terjadi pada kita sendiri karena kita sudah mengalami hal itu berulang-ulang. Contohnya saya sendiri, kadang saya mengalami masalah keluhan yang sama dari beberapa pelanggan yang berbeda. Otak saya secara otomatis akan bilang, oh mungkin ini yang ini, mungkin ini yang ini. Nah, itu yang berbahaya. Jadi fokus ke masalahnya, jangan langsung ke solusinya. Tadi kata kunci yang saya catat nih bagus banget. Jadi kalau kita ngadepin masalah, fokus sama masalahnya. Dan yang pertama, kita perlu memahami situasi yang terjadi. Jadi situasi yang kita sedang hadapi apa, jadi di mana kita berdiri gitu ya, seperti apa tanahnya, bagaimana pandangan sekitar situ, lingkungannya, baru kita melakukan identifikasi masalahnya yang berbagai teknik-teknik yang tadi sudah disebutkan ya. Kita mengujikan permasalahan, dan dari masalah ini untuk memilah masalah mana yang penting dan masalah mana yang perlu untuk diselesaikan, kita juga harus mengetahui implikasinya. Jadi setiap perbedaan antara harapan dan kenyataan itu definisinya masalah gitu ya. Tapi sejauh mana implikasinya gitu. Kalau implikasinya memang tidak terlalu besar, mungkin itu bukan jadi masalah yang prioritas untuk diselesaikan. Dan sebaliknya, mungkin implikasi atau penderitaan yang kita alami itu disebabkan oleh 20% dari masalah kita saja, yang disebutkan oleh Pak Edi sebelumnya. Jadi kita harus fokus di masalah yang punya implikasi yang paling besar. Kemudian dicarikan solusinya. Jadi setelah kita paham situasi, tahu masalahnya, dan
tahu implikasinya, maka disitulah timbul urgensi dan kebutuhan untuk memberikan solusi. Dan setelah diberikan solusi, tentunya ada perbaikan standar untuk membuat set standar baru untuk membuat kondisi baru yang lebih baik, dan berulang berikutnya kita mengalami situasi lagi dan peluang-peluang apa masalah ini ya. Masalah ini nggak harus sesuatu yang kurang, tapi sesuatu yang ingin kita capai juga bisa, karena terkait dengan peluang-peluang improvement, baru implikasi, dan begitu seterusnya. Next. Nah, tentunya kalau bicara konsep, lebih enak pakai contoh ya. Ini saya ambil contoh yang sangat spesifik. Jadi studi kasus mengenai salah satu pelanggan kami mengenai interval pemberian grease yang optimal pada ekskavator. Jadi situasinya adalah kita tahu bahwa ada gesekan yang tinggi antara pin dan bushing, dan beliau untuk mengatasi hal ini, beliau membutuhkan pemberian gemuk ulang atau regreasing setiap 6 jam. Dari sini ternyata timbul beberapa tantangan. Pertama adalah apabila tidak diberikan gemuk, maka kausan meningkat. Yang kedua adalah posisi unit yang tersebar di lokasi tambang. Itu menyulitkan untuk melakukan pelumasan secara serentak ya. Kemudian adalah konsumsi gemuk yang tinggi. Karena sering tadi, maka pasti sejalan dengan konsumsi gemuk yang tinggi. Nah, dari masing-masing tantangan ini kira-kira implikasinya apa gitu ya, atau permasalahan yang kita hadapi apa dulu. Jadi apabila tidak diberikan secepat waktu, contohnya maka usia komponen berkurang. Permasalahan disebabkan usia komponen berkurang adalah penggantian dan perbaikan komponen tersebut, pin dan bushing, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ini memang dibutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Belum lagi kalau pinnya nyangkut itu pasti jauh lebih lama lagi. Jadi ini adalah dan dikerjakan tidak di lokasi yang nyaman biasanya. Jadi memang banyak tantangannya. Pekerjaan sederhana tapi butuh waktu panjang dan tantangannya besar. Kemudian posisi unit yang tersebar ini kebetulan di tempat beliau memiliki loop track yang terbatas. Jadi saat istirahat itu driver harus kejar-kejaran untuk melakukan pelumasan di beberapa unit yang tersebar di area yang cukup jauh. Jadi waktu istirahatnya sangat terkuras untuk melakukan pelumasan ini ya. Jadi membutuhkan jam kerja khusus, apalagi di jam istirahat. Dan konsumsi gemuk yang tinggi pasti langsung dampaknya ke biaya operasional dan pelumasan meningkat. Jadi ini beberapa permasalahan yang dihadapi pada contoh kasus ini. Next. Jadi kalau kita familiar dengan ini ya, konsep gunung es. Jadi masalah itu implikasinya kadang nggak langsung kelihatan. Jadi yang kelihatan di atas itu adalah tadi jam kerja tambahan, waktu pemeliharaan tambahan, dan kebutuhan pelumasan yang tinggi. Tapi implikasinya apa sebenarnya? Jadi setelah kita ketahui ternyata pengemudi loop truck yang harus melayani banyak alat tersebut, dia memiliki paparan risiko yang lebih tinggi karena dia harus mengejar waktu, dan juga dia harus transportasi atau mobilisasi di area yang sejatinya risikonya juga tinggi. Jadi dia makin terpapar lebih banyak lagi. Kemudian paparan risiko dari yang melakukan regreasing karena tidak ada pekerjaan yang tidak ada risikonya. Dan risiko untuk penggantian sendiri apabila memang usianya tidak sampai. Dan kemudian otomatis ada limbahnya, dan emisi dari loop truck, artinya penggunaan bahan bakar dari loop truck itu sendiri juga ada dampak lingkungannya dan limbah dari spare part. Dan yang nggak kalah penting adalah terbatasnya ketersediaan peralatan dan kehilangan produksi ya, disertai juga dengan biaya-biaya lain yang mengikuti. Dari sini timbul sebuah kebutuhan. Pada kasus ini timbul sebuah kebutuhan, apakah ada teknologi gemuk atau grease yang bertahan pada permukaan lebih lama, dan metode untuk mengurangi konsumsinya seperti apa, dan metode untuk mengurangi waktu pemeliharaan. Karena waktu pemeliharaan berkaitan dengan produktivitas, dan konsumsi pelumas berkaitan dengan pemberian grease atau paparan risiko yang terjadi pada tim yang harus melakukan regreasing dan mengemudikan loop truck di area tersebut. Dari permasalahan, implikasi, dan kebutuhan yang timbul, kami menarik sebuah solusi bahwa kami mengembangkan memang ada produk yang dikembangkan untuk mining, salah satunya adalah grease dengan aditif molybdenum disulfat, dia aditif padat,
Berbeda dengan grafit, dia akan membentuk lapisan pada permukaan. Jadi dia pada kasus di mana ada ekstrim, misalnya hujan besar atau terkena air, atau bahkan untuk penggunaan yang diperpanjang, itu dia walaupun dia sudah kehilangan minyaknya, tapi ada sebagian molybdenum yang akan lengket pada permukaan tersebut. Dan juga ini kan aplikasi gerak lambat, maka aditif seperti ini bisa memberikan perlindungan lebih baik di sistem tersebut untuk waktu yang lebih lama. Seberapa lama dilanjutkan dengan studi interval regressing atau interval pemberian gemuk ulang. Dan tentunya kesuksesannya ditentukan dari analisa kausan pada sampel grease. Nah, ini salah satu solusi yang coba kami terapkan. Next. Ya, jadi setelah dilakukan hal tersebut, ternyata dari hasil studi ini, molybdenum disulfat, ya ini kalau dilihat di sebelah kiri, dia bisa memberikan perlindungan lebih dan mengurangi kausan. Jadi paling gampang kelihatannya pada saat itu, kalau dia operasi terus-terusan, maka akan mulai timbul gesekan. Timbul gesekan, maka ada getaran, ada bunyi. Jadi bunyi dia di pinnya. Jadi salah satu dari indikasi itu memang terlihat hilang. Dan ini di-studi sampai dengan diperpanjang sampai dengan 8 kali. Jadi dari 6 jam coba diperpanjang, dari 6 jam sudah bunyi gitu ya, diperpanjang sampai dengan 48 jam. Ternyata masih oke. Jadi ditentukan di 48 jam. Otomatis dengan interval yang berkurang ini, maka kebutuhan dari greasing-nya juga berkurang sampai dengan 87%. Atau jadi dari ibaratnya dulu 100, sekarang 12 sekian persen atau sekitar 1/8-nya. Dan juga dengan serve grease analysis, ini salah satu inovasi yang tadi mungkin sampaikan Pak Sigit. Jadi untuk mengukur kausan tanpa membuka pin. Jadi ini bisa dilakukan untuk melihat kausan tanpa membuka pin, yang hasilnya adalah untuk meningkatkan uptime atau availability dari unit tersebut. Jadi sebuah perbaikan standar yang dilakukan adalah melakukan interval regression di 48 jam dengan pemantauan kausan komponen secara berkala. Jadi ini merupakan hasil dari solusi setelah kita memahami masalahnya dengan baik ya. Jadi karena kalau di kami mencoba untuk menjual sebuah solusi, bukan hanya produknya, jadi menjual solusi agar pelanggan juga mendapatkan perbaikan atau improvement. Nah, disinilah posisi kami untuk selalu bekerja sama dengan pelanggan kami dalam mensukseskan program-program perbaikan atau improvement di area beliau melalui solusinya. Next. Ya, ini jadi terkait dengan kinerja lokal, itu kita sudah dapatkan bukti kinerja di mana bisa memperpanjang lifetime regressing atau interval regressing ya, dari 6 jam ke 48 jam atau 2 hari. Jadi itu bisa mengurangi dampak keselamatan, dampak lingkungan, dan juga produktivitas. Dan hal ini juga kita replikasi ke negara lain, bahkan di Asia Tenggara. Di Singapura itu juga dia bisa mendapatkan penghematan sampai dengan 280.000 Singapura dolar dan beberapa manfaat lainnya juga. Next. Ya, materi yang sangat singkat. Jadi kesimpulannya saya ulang lagi, saya kutip lagi dari Pak Edi bahwa memang dalam menyelesaikan sebuah masalah dan memperbaiki kondisi, sangat penting untuk memahami situasi, permasalahan, dan implikasinya. Karena kalau kita fokus ke solusinya, langsung ke solusinya, kalau masalahnya tidak selesai, itu adalah hasil yang baik menurut saya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita memberikan solusi tanpa masalah, maka solusi itu menjadi masalahnya gitu. Jadi itu yang sangat kami hindari, jangan sampai kami lompat ke solusi dan yang kami berikan malah masalah baru, karena solusi itu diberikan tanpa ada masalah. Jadi dialah masalahnya. Ya, sekian dari saya. Selamat siang, saya kembalikan ke Pak Tommy. Oke, terima kasih Pak Mahendra pemaparannya, Pak. Ya, jadi
seperti yang dibilang Pak Mahendra tadi, saya capture satu poin penting yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi masalah itu bisa seperti gunung es, gitu ya Pak Mahendra ya. Baik, Pak. Kelihatan di permukaan, kelihatannya wah ini enteng-enteng aja gitu kan ya, ini biasa, ini bisa cepat diselesaikan. Tapi ternyata implikasinya sangat besar seperti gunung es. Di bagian dalamnya bisa jadi sangat besar, yang gunung es itulah yang membuat pecah kapal Titanic gitu ya, kalau Bapak Ibu semuanya lihat film Titanic zaman dulu masih muda. Sebagai contoh, kalau di maintenance itu kita bisa tadi disampaikan gambar yang sangat powerful banget sama Pak Mahendra, itu di greasing activity, terutama di ekskavator di bagian bucketnya ya. Teman-teman yang di maintenance pasti sudah sangat familiar. Gara-gara greasingnya nggak keluar, nggak sampai ke ujung, akhirnya pin bushingnya tidak terlubrikasi dengan bagus, akhirnya perlu line boring yang itu menyebabkan downtime yang lama, cost yang lebih banyak, dan sebagainya. Oleh karenanya, konsistensi pelaksanaan dari schedule maintenance-nya, dari aktivitas maintenance-nya, diiringi dengan pemilihan produk yang tepat dan juga kesediaan dari kita untuk selalu memonitor hasilnya. Jadi sudah konsisten, pilihan produk yang tepat, juga monitoring hasilnya dengan bagus, tentu akan sangat diyakini bisa membawa keuntungan yang berlipat bagi semua stakeholder. Jadi itu tadi kesimpulan yang dari materi Pak Mahendra ya. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa langsung masuk ke kolom chat di Q&A. Dan jangan khawatir, nanti materi dan juga video recording akan kita upload di YouTube channel Pertapi. Silahkan bisa search YouTube channelnya dan subscribe dulu biar nggak ketinggalan. Nanti kalau kita udah upload, nanti untuk materi kita akan kirimkan ke masing-masing peserta yang mendaftar dan hadir di hari ini. Oke, selanjutnya itu tadi pembicara yang sebelumnya, pembicara yang kedua terkait dengan bagian-bagian greasing activity yang merupakan part of